di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali dengan kami Bante Dharma Maitri, yang pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan renungan menyongsong datangnya Waisak, yaitu di mana umat Buddha besok pada tanggal 7 Mei akan bersama-sama merayakan hari suci, yaitu Trisuci Waisak, di mana di saat Trisuci Waisak segenap umat Buddha seluruh dunia dari berbagai aliran yang ada di dalam agama Buddha merayakan 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah kelahiran dari Bodhisattva Siddhartha. Yang kedua, penerangan sempurna atau mencapai kebudaan Pertapa Siddhartha. Dan yang ketiga, wafatnya atau parnibbana Sang Buddha. Agar umat Buddha nantinya di saat Waisak mempunyai kesiapan mental dan juga kecukupan di dalam rohaninya, pengertian, pemahaman akan Buddha Dharma, maka pada kesempatan ini akan saya jelaskan beberapa manfaat dari persiapan-persiapan di saat umat Buddha menyongsong datangnya bulan Waisak ini. Salah satunya adalah umat Buddha menjelang Waisak atau menyongsong Waisak melakukan puasa, atau yang sering disebut dalam istilah agama Buddha uposatha, di mana umat Buddha menjalankan 8 sila atau 8 kemoralan yang dilatih biasanya di saat menjelang Waisak ini. Dan juga di samping menjalankan atasila, juga umat Buddha di saat mau merayakan Trisuci Waisak melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih aktif lagi, yaitu Dhamma kelas, kemudian ada pendalaman Dhamma lebih giat lagi. Pada kesempatan ini membahas tentang uposatha atau puasa. Kenapa umat Buddha melakukan puasa atau uposatha? Tentunya ada nilai-nilai yang ingin dikembangkan, ada nilai-nilai yang ingin dibangun di saat berpuasa. Secara umum puasa mempunyai tujuan, ya. Ada beberapa tujuan yang ingin dibangun oleh masyarakat. Yang pertama, ada yang melakukan puasa atau diet-diet tertentu, itu adalah untuk membina fisik. Yang tadinya mungkin fisiknya gemuk, yang tadinya itu dengan kondisi fisik yang sekarang itu belum ideal menurut ukuran dia, maka dia menjalani puasa. Atau dengan kata lain, dia menjalani puasa dengan niat untuk bina fisik, agar fisiknya itu ideal, ukuran-ukuran ideal, mempunyai berat-berat tertentu yang menurut ukuran dia adalah baik dan bagus atau ideal. Kemudian ada juga tujuan atau motivasi seseorang melakukan puasa ini adalah untuk bina rohani, yaitu di mana di saat kita puasa ingin mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, ingin mengembangkan cinta kasih sayang kepada semua makhluk dengan mengurangi keserakan terhadap makan maupun kesenangan-kesenangan indera-indera yang lain. Puasa adalah tidak makan atau tidak minum, ya, dalam batas-batas tertentu. Tentunya ada batasan-batasan untuk puasa ini, sebab kalau puasa tanpa dibatasi atau kebablasan tentunya akan menimbulkan risiko bagi orang yang puasa tersebut. Secara umum, puasa bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama, puasa untuk tujuan keagamaan, seperti saudara-saudara kita yang beragama Muslim saat ini menunaikan ibadah puasa
Di kalangan umat Buddha juga ada puasa, istilah uposata. Di agama-agama yang lain pun juga saya kira juga ada puasa. Kemudian kita kenal juga di masyarakat, di dunia kedokteran, puasa untuk alasan medis atau untuk kesehatan. Di saat mau operasi berat, biasanya si pasien itu biasanya dianjurkan dulu berpuasa dalam beberapa jam maupun beberapa hari sebelum ada penanganan operasi agar operasinya itu berhasil. Kemudian juga ada puasa untuk tujuan politik. Ada beberapa tokoh-tokoh tertentu di dunia ini yang melakukan puasa tekanan terhadap pihak-pihak tertentu atau pemerintah tertentu, penguasa tertentu untuk memperjuangkan satu nilai-nilai. Saya contohkan puasa dengan tujuan politik. Ini pernah dilakukan oleh Mahatma Gandhi, yaitu pelopor kemerdekaan negara India, di mana dia pernah berpuasa dengan tujuan politik, yaitu ketika beliau melakukan protes kepada pemerintah atau penguasa kolonial yang pada waktu itu berkuasa di India, yang tidak setuju ada pemisahan sistem pemilihan di India yang berdasarkan kasta. Maka tokoh India Mahatma Gandhi pun melakukan puasa beberapa hari tidak makan. Ada beberapa nasihat-nasihat maupun kata-kata mutiara dari tokoh Mahatma Gandhi ini yang sampai sekarang banyak kita dengar, bisa kita baca tentang nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh Mahatma Gandhi ini. Antara lain, Mahatma Gandhi juga pernah berpesan agar kita jangan serakah. Beliau mengatakan bahwa dunia ini sebetulnya itu sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Namun dunia ini tidak pernah akan cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang saja. Ini adalah satu nilai-nilai, satu pesan moral yang bagus sekali agar kita tidak serakah di dalam mengelola, mengeksploitasi alam ini. Kita harus adil, kita harus memikirkan keturunan-keturunan kita. Ada lagi puasa yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa. Mungkin ada beberapa hal, ada tujuan yang ingin dicapai oleh mereka. Menekan dari pihak rektor ataupun dosen tertentu yang dianggapnya tidak adil. Kemudian mereka melakukan puasa, tidak makan, ya, tidak minum beberapa hari untuk menekan atau untuk membatalkan mungkin beberapa peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan di kampus itu yang memberatkan bagi mahasiswa dan mahasiswinya. Ada juga sering kita temui juga, mungkin juga di keluarga bapak ibu, anak ngambek, tidak mau makan, ya, tidak mau minum, ya, mungkin karena makanannya tidak cocok, atau mungkin ketika dijanjikan mau dibelikan ini itu, namun si orang tua belum menempati janji sehingga dia ngambek, tidak mau makan, tidak mau minum. Ini juga seperti puasa. Kemudian juga di kalangan hewan binatang juga sering pernah kita dengar juga ada anjing tidak mau makan, ada kucing tidak mau makan karena marah dengan tuannya, ya. Kita juga melihat ada ular mau ganti kulit, ya. Ini juga berpuasa dahulu. Kalau ular tidak mau puasa, tentunya juga tidak bisa ganti kulit. Kemudian ayam di saat mengerami pun dia mengurangi makan, dia juga puasa agar bisa mendapatkan keturunan, ya. Itu adalah contoh-contoh bukan saja manusia yang menjalani puasa, bahkan di dunia hewan dan binatang pun juga pernah melakukan puasa dengan tujuan-tujuan masing-masing.
Ya. Menurut penelitian ya, secara ilmiah telah membuktikan bahwa berpuasa secara teratur untuk periode singkat baik bagi kesehatan, walaupun puasa panjang lebih dari 3 hari dapat berbahaya. Menurut penelitian, dengan kita berpuasa itu umurnya itu jauh lebih panjang. Ada satu penelitian ini dilakukan di seekor cacing. Ada 2 cacing yang dikasih makan terus dan cacing yang kadang dikasih makan, kadang-kadang tidak. Ternyata setelah diamati ya beberapa hari, cacing yang rutin dikasih makan, yang tidak pernah kan, itu umurnya jauh lebih pendek. Sedangkan cacing yang kadang-kadang dikasih makan, kadang-kadang tidak, justru mempunyai umur yang lebih panjang. Dengan berpuasa dibangunkan sel-sel baru di dalam tubuh ini, sehingga menyebabkan usia cacing itu akan semakin panjang. Bisa juga karena faktor-faktor yang lain. Itu adalah manfaat-manfaat menjalankan puasa ya. Garis besarnya manfaat dari berpuasa, yang pertama, baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi di saat kita puasa, kerja jantung itu tidak berat sekali. Kemudian mencegah obesitas atau diabetes, karena yang kita makan itu terkendali, tidak kelebihan kadar gula di dalam tubuh yang menyebabkan kita tidak ada risiko untuk sakit kencing manis atau punya penyakit kencing manis atau diabetes. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh dalam tubuh kita, lebih sehat lagi, lebih tahan lagi terhadap penyakit. Kemudian menyehatkan ginjal. Jadi kerja ginjal itu tidak terlalu berat kalau kita sering puasa. Puasa keagamaan, di samping agama Islam yang saya sebutkan tadi, di zaman Sang Buddha juga ada orang yang berpuasa untuk tujuan keagamaan, yaitu kaum Jainisme, mempraktekkan beberapa tipe puasa, termasuk yang disebut satana ya, yang disebut dengan satana puasa sampai mati. Namun saya mendengar yang terakhir ini sudah dilarang oleh mahkamah ya agung di sana di India, karena mungkin ini tidak layak dilakukan ya. Itu yang saya tahu. Bahkan di zaman Sang Buddha pun, Sang Buddha juga pernah mencoba ya beberapa metode puasa, salah satunya dari kaum Jainisme ini, tidak makan beberapa hari ya. Ada beberapa penelitian dan juga pendapat-pendapat dari para pakar di bidang kesehatan tentang manfaat dari puasa. Yang pertama dari dokter ya Haris Ibnu Kaladah ditanya, apakah obat yang paling baik itu? Beliau menjawab bahwa obat yang paling baik adalah rasa lapar di saat sakit. Begitu sebaliknya ditanya, apakah penyakit itu? Beliau menjawab, bertumpuk-tumpuknya makanan dalam perut, itulah menyebabkan penyakit. Jadi di saat kita makan pun, dari pendapat dokter ini, kita hendaknya makan secara wajar, secukupnya, agar di dalam badan kita tidak timbul masalah satu penyakit, karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Begitu kita lihat makanan lezat, makanan enak, kita tidak mempunyai pengendalian diri, tentunya ini kurang bijaksana. Kemudian ada yang mengelompokkan, dibagi 3. Di dalam perut kita hendaknya dibagi 3 bagian. Sepertiga bagian dalam perut kita diisi oleh makanan, sepertiga lagi diisi oleh minuman, dan sepertiga lagi dikosongkan untuk bernapas atau untuk udara. Bisa kita bayangkan kalau dalam tubuh kita itu hanya diisi makanan saja,
tentunya juga akan menimbulkan masalah bagi perut kita, ya. Kekenyangan, kita tidak bisa bernapas dengan lega. Demikian pula kalau perut kita diisi terlalu banyak air, itu juga akan menimbulkan masalah juga. Sebaliknya juga kalau diisi angin semua atau udara semua, itu juga akan menimbulkan masalah kesehatan bagi kita. Jadi dibagi 3, sepertiga untuk makanan, perut kita isinya makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara atau angin, ya. Ada lagi yang pendapat, ya, janganlah engkau makan sampai makanan yang engkau makan sebelumnya itu telah tercerna. Jadi sebelum makanan di dalam perut kita itu habis tercerna, ya, itu kita jangan nambah makan lagi. Barusan kita makan belum ada 1 jam 2 jam, begitu kita ada makanan, melihat makanan, ya, atau disajikan oleh orang lain, kita makan. Ini juga tidak bijaksana, ternyata akan menimbulkan masalah bagi kita, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, itulah puasa secara umum yang sudah saya berikan contoh-contoh tentang nilai dan manfaatnya. Kita akan bersama-sama membahas puasa secara khusus, ya, yang pernah dijalankan, yang pernah dipraktekkan oleh guru kita, yaitu Pangeran Siddhartha ketika menjadi seorang pertapa atau pertapa Siddhartha. Ini pernah mencoba beberapa metode-metode puasa yang sangat ekstrim, yang pada waktu itu juga umum dilakukan oleh pertapa-pertapa pada waktu itu di masanya, ya. Saya katakan di depan, pertapa Siddhartha juga pernah mencoba kaum Jainisme yang pertapa sampai mati. Sang Buddha pun atau pertapa Siddhartha pun juga pernah mencobanya. Ditulis di dalam kitab suci, selama 6 tahun Bodhisattva atau calon Buddha belajar dari guru lain dan bereksperimen dengan beragam praktek pertapaan, juga menjalankan puasa panjang. Bahkan kita tahu selama 6 tahun, ya, pertapa Siddhartha itu menyiksa diri, ya. Begitu beratnya, ya, metode-metode yang pernah dicobanya untuk mencapai pencerahan sempurna. Dicontohkan, ya, dari pertapa Siddhartha ini yang sangat ekstrem, pernah juga secara fisik itu menyiksa diri, kakinya di atas di pohon, ya, di ranting atau di dahan pohon, kemudian kepalanya di bawah. Pernah juga berjemur di terik matahari beberapa hari. Pernah juga berendam di air beberapa hari, yang menyebabkan rusaknya badan jasmani pertapa Siddhartha ini. Di dalam hal makan, dalam Majjhima Nikaya 1, ya, nomor 78 disebutkan dalam Sutta Mahasinata kan hanya makan sekali setiap 7 hari dan hanya makan 1 buah kola setiap harinya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ya, setiap seminggu sekali hanya makan, ya, sekali saja. Kita bisa bayangkan begitu kurusnya fisik dari pertapa Siddhartha ini. Dikatakan juga hanya makan, ya, buah kola. Buah kola itu seperti buah jujube. Ini yang mempunyai kadar kandungan nutrisi yang rendah sekali. Beberapa hari cuma makan buah, ya, kola ini tentunya fisiknya itu tidak sehat, menimbulkan badan jasmani pertapa Siddhartha itu kurus. Karena bertapa beberapa hari, tidak makan beberapa hari, ya, mengakibatkan fisik dari pertapa Siddhartha itu kurus kering. Ditulis di dalam kitab suci, di dalam Majjhima Nikaya 1 nomor 80 dikatakan, akibat makan terlalu sedikit,
tulang rusuk saya menonjol keluar bagaikan tiang sebuah gubuk tua. Mata saya masuk ke dalam kantungannya, dan sinarnya bagaikan cahaya air di sumur yang dalam perut. Ya, saya menyentuh tulang belakang. Ya, sehingga ketika saya mencoba menyentuh perut, saya menyentuh tulang belakang. Demikian pula sebaliknya, semua akibat saya makan terlalu sedikit. Jadi cuma makan seminggu sekali, ya tentunya fisiknya lemah, ya kurus sekali. Sebagian dari prakteknya belum memakan makanan sisa, ya termasuk kerak nasi, ya mungkin intip, ya bahan padat yang tersisa setelah minyaknya diekstrak dari biji wijen, rumput, dan juga kotoran sapi. Ini pernah dimakannya oleh Pertapa Siddhartha ini. Ya mungkin juga mencoba bereksperimen, dikatakan tadi, ya bereksperimen. Ada beberapa pendapat-pendapat dari pertapa-pertapa pada waktu itu, atau mencobanya sendiri, ya beberapa pertapaan. Ya titik terberat, ya dari ekstrimnya Pertapa Siddhartha ini, beliau makan minum urinnya sendiri dan kotorannya sendiri, ya. Namun beliau juga terkadang menyantap makanan yang baik seperti jenis beras dan beras liar yang sekarang dikenal dengan ahli botani, ya. Ini dalam Majjhima Nikaya 1 halaman atau nomor 78. Minum urinnya sendiri dan makan kotorannya sendiri. Itulah Bapak Ibu gambaran. Mungkin umat Buddha tidak semua tahu tentang keekstrimannya dari Pertapa Siddhartha ini, ya. Bahkan dikatakan oleh beliau sendiri, ya, belum pernah pertapa-pertapa yang lain itu mencoba melakukan pertapaan se-ekstrim yang saya lakukan ini. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat Pertapa Siddhartha menjalani pertapaan beberapa hari, beberapa bulan, bahkan tahun ini, ya, ada seorang penyanyi ronggeng, ya, yang secara kebetulan itu lewat di dekat Pertapa Siddhartha ini dengan membawa gitar, ya, dan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya demikian. Ini seorang penyanyi ronggeng. Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya putus, lagunya hilang. Kalau ditarik terlalu kendor, ia tak dapat mengeluarkan suara. Suaranya tidak boleh terlalu rendah dan keras. Orang yang memainkannya yang harus pandai menimbang dan mengiranya. Akhirnya dari syair lagu yang diucapkan, yang dinyanyikan, yang dibawakan oleh penyanyi ronggeng ini didengarkan oleh Pertapa Siddhartha, seolah-olah sebagai sebuah pelajaran dari Pertapa Siddhartha ini bahwa saya terlalu ekstrim dalam menjalani pertapa ini, karena merenungkan tentang makna dari nyanyian penyanyi ronggeng ini, maka Pertapa Siddhartha, ya, ini mengubah cara pertapaannya. Mulailah mereka makan nasi sedikit demi sedikit. Disebutkan dalam kitab suci, setelah menyadari kesia-siaan praktek menyiksa diri, Buddha memutuskan, atau Pertapa Siddhartha memutuskan untuk mencoba pendekatan lain. Namun pertama-tama beliau perlu memulihkan kembali kekuatannya, dan belum melakukannya dengan menyantap nasi dan kumasa. Ini tulis dalam Majjhima Nikaya 1 halaman 247. Ya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, satu pemahaman, satu gambaran yang jelas tentang pertapaan yang pernah dilakukan oleh Pertapa Siddhartha. Akhirnya belum menyadari
dari pertapaan yang keras, yang ekstrim ini ternyata tidak menimbulkan manfaat, tidak menimbulkan pencerahan. Akhirnya setelah mengubah pertapaannya dari ekstrim menjadi pertapa yang menjalani jalan tengah, akhirnya apa yang dicapainya oleh pertapa Siddhartha mencapai pencerahan, mencapai kebudayaan tercapai. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dalam kehidupan ini pun kita pun juga tidak boleh terlalu ekstrim, ya. Baik itu ekstrim di dalam memuaskan keinginan-keinginan nafsu indria kita, maupun ekstrim di dalam menjalani penyiksaan diri atau melakukan puasa-puasa. Wajarlah dalam segala sesuatu, di saat kita makan, di saat kita bekerja, di saat kita melakukan aktivitas apapun, hendaknya jangan terlalu. Sebab kalau terlalu berlebih-lebihan tentunya juga akan menimbulkan masalah dan mengundang risiko-risiko yang tentunya akan merugikan diri kita, merugikan keluarga kita, dan juga merugikan masyarakat lingkungan kita. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan ini. Selamat menyongsong datangnya Trisuci Waisak. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada selalu berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.